Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kinasih dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi lingkungan dan bisnis. Materi yang saya akan bahas pertama adalah bisnis. Banyak kegiatan yang dilakukan di masyarakat memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola kegiatan masyarakat dapat dibedakan menjadi organisasi profit atau bisnis dan organisasi non-profit. Kegiatan non-profit berorientasi pada tujuan sosial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Contoh organisasi non-profit adalah LSM, LBH, dan lainnya. Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, khususnya secara finansial. Organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terdiri berbagai subsistem, yang terdiri dari input, proses, dan output. Organisasi bisnis juga tidak dapat dipisahkan dari sistem yang lebih besar yang berupa sistem ekonomi yang berkembang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh dengan organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis terdapat stakeholder, yaitu pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan suatu organisasi. Stakeholder primer merupakan pihak-pihak yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan ataupun aktivitas organisasi. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan pihak-pihak yang secara tidak langsung terpengaruh kegiatan ekonomi. Pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis berdasarkan tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam aktivitas bisnis. Sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis dikategorikan menjadi: pertama, pemilik modal. Pihak-pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar. Kedua, manajer. Manajer adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi bisnis sehingga akan mencapai tujuan yang direncanakan oleh pemilik modal. 3. Tenaga kerja merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas. Keempat, konsumen. Konsumen merupakan pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi bisnis. Selanjutnya, maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai suatu organisasi bisnis, yaitu: pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya, produk sepeda motor untuk sarana transportasi yang mudah dan fleksibel. Kedua, keuntungan usaha. Semua organisasi bisnis menginginkan keuntungan secara finansial atas usaha yang mereka lakukan. 3. Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Contohnya, organisasi bisnis dengan tujuan ini adalah PT Perhutani yang melakukan reboisasi dan penghijauan untuk kelestarian usaha di masa datang. Keempat, mengatasi berbagai resiko. Contohnya, usaha ini adalah biro jasa keamanan, lembaga asuransi. Kelima, tanggung jawab sosial. Banyak usaha yang mulai peduli terhadap lingkungan sosial selain mengejar keuntungan. Contohnya, produk mobil ramah lingkungan, produk plastik daur ulang. Tingkat partisipasi bisnis. Dalam bisnis memiliki tingkat atau level bisnis, termasuk juga di dalamnya partisipasi dalam bisnis. Tentunya berbeda antara satu level bisnis dengan level lainnya. Berikut ini adalah beberapa partisipasi bisnis secara umum. Di antaranya: 1. Tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah.
tanpa melewati batas negara atau luar kota. Jenis perusahaan juga masih sederhana, karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitar perusahaan, termasuk juga dalam urusan besar kecilnya kompetensi yang didapatkan perusahaan dan para karyawan. Budaya perusahaan yang relatif belum terbangun dengan kuat, perekrutan tenaga yang relatif sedikit, analisis pasar yang sering kali terjadi dilakukan bahkan terkesan dilewatkan, dan lain sebagainya. Kedua, tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produk maupun jasa ke luar negeri. Dengan memasuki pasar internasional, mau tidak mau, perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Karena mau tidak mau, untuk perusahaan yang sudah go internasional, maka akan terlibat orang dalam aktivitas ya. Orang di sini tidak hanya orang lokal, tetapi juga orang dari mancanegara dengan skill yang mumpuni tentunya. Ketiga, tingkat partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda, sehingga perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya di tiap negara. Karena budaya dan karakter setiap orang berbeda-beda, otomatis kita harus mengetahui dan memakai cara yang berbeda pula. Kondisi ini mengakibatkan banyak orang yang berpartisipasi akan jauh lebih banyak ketimbang pada tingkat partisipasi bisnis sebelumnya. Keempat, tingkat partisipasi perusahaan global. Perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Dalam tingkat partisipasi, perusahaan global sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya, atau globalisasi. Ini lebih bebas dan leluasa, tetapi kita juga dituntut untuk terus peka dengan perkembangan dan persaingan global. Ini pun akan lebih banyak lagi melibatkan orang yang berpartisipasi dalam mempertahankan tingkat perusahaan globalnya. Selanjutnya, sistem ekonomi di dunia. Dimanapun kita berbisnis atau melakukan aktivitas bisnis, tidak akan terlepas dengan sistem ekonomi negara bersangkutan. Ketika kita melakukan transaksi atau mengembangkan cabang bisnis kita harus tahu aturan main dari sistem ekonomi negara bersangkutan. Dan kita pun harus sadar untuk mengikuti aturan main dari sistem ekonomi negaranya. Karena sistem ekonomi suatu negara adalah aturan yang diterapkan setiap perusahaan. Karena sistem suatu negara adalah aturan yang diterapkan oleh negara tersebut yang berlaku dalam skala nasional. Dan aturan-aturan ekonomi di setiap perusahaan yang berdomisili di negara tersebut mau tidak mau menginduk kepada sistem ekonomi yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Wahjono, bahwa ekonomi adalah sistem yang diterapkan secara nasional untuk mengalokasikan sumber daya di antara warganya. Pembahasan selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kombinasi faktor dan kekuatan internal dan eksternal yang secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Lingkungan internal, faktor ini mencakup semua yang berada dalam kendali perusahaan. Faktor-faktor ini relatif dapat diprediksi dan dapat dikerjakan oleh perusahaan untuk menghilangkan kekuatan yang berdampak negatif pada operasinya. Sedangkan lingkungan eksternal, faktor ini mencakup faktor-faktor yang ada di luar kendali perusahaan. Mereka cenderung tidak dapat diprediksi karena perusahaan tidak mungkin mengontrol atau memprediksi perubahan di dalamnya. Sifatnya yang tidak dapat diprediksi berpotensi menjadi penghambat perusahaan atau meningkatkan kinerja perusahaan secara tiba-tiba. Komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan faktor-faktor di dalam kendali atau di luar kendali. Dua faktor komponen lingkungan bisnis adalah lingkungan internal. Lingkungan bisnis internal merupakan beberapa kekuatan atau elemen internal dalam pengendalian bisnis yang mempengaruhi operasinya, termasuk value system adalah keyakinan etis yang memadu bisnis untuk mencapai misi dan tujuannya, atau sistem nilai
mencakup semua komponen yang membentuk kerangka peraturan bisnis, budaya organisasi, iklim, proses kerja, praktik manajemen, dan norma organisasi. 2. Visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan bisnis berkaitan dengan apa yang ingin dicapai atau dicapai di masa depan. Ketiga, struktur organisasi. Ini menguraikan bagaimana kegiatan diarahkan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Keempat, budaya perusahaan. Ini adalah sistem kuat dari norma dan sikap bersama yang berfungsi sebagai faktor homogenisasi bagi karyawan organisasi dan disesuaikan oleh mereka. Kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari semua karyawan dan personil lain yang terkait dengan bisnis. Ini membentuk aset organisasi yang paling berharga karena keberhasilan atau kegagalan bergantung kepadanya. 6. Sumber daya fisik dan kemampuan teknologi. Mencakup aset berwujud dan pengetahuan teknis yang dimainkan peran pentingnya dalam memastikan kemampuan kompetitif bisnis dan prospek pertumbuhan di masa depan. Fungsi lingkungan bisnis. Pasar pada dasarnya dibanjiri bisnis yang bersaing. Oleh karena itu, pentingnya bagi bisnis untuk terus-menerus mencari kekuatan yang mempengaruhinya. Penekanan diletakkan pada mempertahankan interaksi berkelanjutan dengan lingkungan bisnis perusahaan. Memahami lingkungan ini memungkinkan perusahaan untuk 1. Perencanaan untuk jangka panjang. 2. Identifikasi peluang dan tren. 3. Identifikasi ancaman. 4. Dapat keuntungan sebagai penggerak pertama. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan bisnis. 1. Dinamis. 2. Tidak dapat diprediksi. 3. Kompleks. 4. Rentan. 5. Relatif. 6. Berbagai sudut pandang. Sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.